kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus? Siapa yang ikut persiapan-persiapan Agustusan? Ada? Ada? Nggak ada ya? Saya sendiri berarti ya? Kemarin saya ikut zaman pagi, ada pasti. Ya, saya sibuk lah ya gitu kan ya sampai yang menjelang sore lah ya seperti itu. Jadi menyambut Agustus, masa Bapak Ibu nggak ada kegiatan? Ada kan Pak? Jadi saya sendiri doang ya, nggak bisa sharing-sharing nanti di belakangnya gimana kegiatannya seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Biasa kita memperingati HUT kemerdekaan, katakan merdeka. Amin. Biar setiap hari demi hari kemerdekaan yang Tuhan beri, kita boleh melihat hari demi hari kita mengalami kelepasan, kemerdekaan, kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Amin, mana aminnya saudaraku dalam Tuhan. Haleluya. Ya, tema kita hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, temanya adalah dipanggil menjadi terang. Menjadi terang. Semakin kuat menyadari apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi setiap kita. Diambil dari Injil Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yuk, untuk kita menghormati firman Tuhan, memerdekakan setiap kita, saya menjemput kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Matius 5 14 sampai 15. 3, 2, 1. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyangkutkan berita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Dipanggil menjadi terang. Artinya dalam dikatakan dipanggil menjadi terang, setiap kita itu mari kita merespon panggilan ilahi. Apabila kita merespon panggilan ilahi dalam kehidupan kita, itu akan menyingkirkan kegelapan, menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi panggilan kita di dalam Tuhan. Oh, pastor, saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ada hal-hal yang Tuhan mau singkirkan dari kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita mengalami pembaruan kehidupan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, dikatakan, apa artinya dipanggil? Definisi apa artinya dipanggil? Saudara yang bekerja memiliki atasan, dan kemudian saudara dipanggil. Kira-kira saudara berpikir, kira-kira saya dipanggil bos saya apa ya? Tapi kalau memang saudara tahu pekerjaan, oh ini sehubungan dengan pekerjaan, ini sehubungan dengan manajer, bicara gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada sebelumnya, kita bingung kira-kira dipanggil apa nih? Apakah ada info kenaikan jabatan atau hal lainnya? Benar nggak? Ya kan, dipanggil gitu kan ya. Dan kemudian seorang guru memanggil muridnya, dipanggil. Ya bisa saja si guru itu memanggil muridnya karena mungkin muridnya melakukan kesalahan atau hal lainnya, dipanggil. Benar nggak Bapak Ibu? Dan di sini dikatakan kata ini adalah sebuah bentuk pasif yang mengandung makna aktif. Jadi walaupun kata dipanggil ini katanya dalam bentuk pasif, tetapi mengandung makna aktif dan spiritual kalau dalam kehidupan kerohanian. Tadi saya katakan seorang guru memanggil murid, seorang karyawan dipanggil oleh atasannya, mungkin dikasih delegasi, tugas dan kepercayaan sebagainya. Dan dalam arti spiritual agama, suruh mendekat oleh Tuhan, dipanggil, dorongan kuat untuk menjalankan misi ilahi. Jadi waktu pada saat saya tamat dari kuliah sekuler saya biasalah saya SMA terus kuliah.
Setelah tamat itu saya memang ngambil D3 ya. Kemudian saya tuh merasa terpanggil, dipanggil oleh Tuhan, ada punya panggilan untuk melayani Tuhan secara lebih dalam lagi, sehingga pada saat itu saya keterima kerja. Saya ya tinggalkan pekerjaan saya, masih muda lah ya, baru usia berapa ya, mungkin masih 21 gitu kali ya. Saya tinggalin pekerjaan saya, terus saya masuk sekolah teologi. Saya begitu menyala-nyala melayani Tuhan, berdoa pagi, siang, sore, malam gitu kan ya. Tengah minggu beribadah, hari Minggu bisa di gereja lama saya itu saya bisa beribadah 5 sampai 6 kali. Ya kan, saudaraku. Jadi merasa terpanggil oleh Tuhan karena ada panggilan, dipanggil dalam panggilan Tuhan. Jadi itu artinya dalam makna spiritual. Jadi bukan sekedar ajakan biasa, melainkan tuntunan kuat dari Tuhan. Amin. Ada outline, nanti Bapak Ibu boleh isi. Jadi gereja kami ini sambil mendengar, sambil mengisi supaya lebih dalam lagi kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Jadi dikatakan di sini dipanggil adalah sebuah bentuk pasif yang mengandung makna yang aktif dan juga spiritual. Jadi saya percaya setiap kita orang-orang percaya, kita dipanggil untuk merespon panggilan Tuhan. Amin. Untuk menyingkirkan kegelapan-kegelapan, ketakutan, keraguan, kecemasan, ataupun hal-hal yang lain yang mengganggu sukacita kekuatan kita di dalam Tuhan. Oke, saudaraku. Dan slide berikutnya di sini dikatakan, Yesus berkata, di sini dikatakan identitas kita adalah terang dunia. Di dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Boleh ditampilkan tadi Bu slide-nya? Slide PPT kita ya. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Katakan saya adalah terang. Yesus adalah sumber terang utamanya. Kita buka dari Injil Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berkata seperti ini, saudaraku. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi siapa yang berkata dia adalah seorang pengikut Kristus, kalau saudara dan saya berkata saya adalah seorang pengikut Kristus, maka saudara dan saya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan saudara dan saya akan mempunyai terang hidup. Karena Yesus sendiri adalah terang itu. Jadi kalau kita mengatakan saya ini seorang pengikut Kristus, saya ini seorang Kristen, maka saudara dan saya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Seperti tadi ilustrasi dalam arti dipanggil. Dalam sebuah perjalanan kita call gitu kan ya. Datang dong ke sini, dipanggil kan. Dalam sebuah perjalanan itu mungkin ada tantangan, ada rintangan, mungkin ada hujan, mungkin badan kita lagi nggak enak. Tapi kalau itu kita mau menemukan atau kita menemui seseorang yang pastinya kabar baik, pasti apapun kita akan berusaha untuk datang. Benar nggak? Kalau misalnya halnya itu baik, pasti entah gimana pun keadaannya kita pasti akan merespon panggilan itu. Nah, demikian pada saat ini kita semua dipanggil menjadi terang. Berarti ini panggilan yang baik atau bukan? Panggilan yang baik. Jadi Tuhan mau bagi setiap kita anak-anaknya merespon panggilan itu. Karena Yesus adalah sumber terang tersebut. Dan pada saat kita merespon panggilan itu, maka kita akan memantulkan terangnya. Jadi, saudara dan saya di dalamnya bayangkan ada Yesus yang adalah terang dunia itu. Bayangkan, maka kalau dia ada dalam hidup kita, kira-kira sinar terang itu akan memantul enggak, saudara? Pasti tepat, pasti akan memancar. Oleh karena itu dikatakan kehadiran kita harus menyingkirkan kegelapan. Jadi kehadiran seorang anak Tuhan, kehadiran pengikut Kristus harus menyingkirkan kegelapan, harus mampu memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi sekitarnya. Katakan amin. Mungkin ada teman kita yang bersedih, kehadiran kita memberikan kekuatan. Mungkin kehadiran kita bukan membuat orang jadi kecewa, tapi kehadiran kita memberikan pengharapan bagi orang-orang yang mendengar perkataan kita. Katakan amin. Kehadiran kita membuat bersemangat. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau dia mampu melewati banyak hal, kalau dia mampu melewati badai persoalan hidupnya, Tuhan pun juga pasti memampukan saya melewati setiap badai persoalan saya. Amin.
Itu artinya dikatakan kehadiran saudara dan saya harus menyingkirkan kegelapan. Jadi jangan bayarkan kegelapan apa ya? Tapi kehadiran saudara dan saya mampu menjadi kekuatan bagi teman, bagi sahabat, bagi orang-orang sekitar kita, bagi tempat kita bekerja, bagi di mana Tuhan tempatkan kita. Katakan amin. Dengarkan firman Allah, bukan perasaan. Terkadang kita tanpa kita sadari kita mengikuti perasaan, apalagi dengan tipe ada ya, tipe manusia ya, tipe orang melankolik, pragmatis ya kan. Saya tipe orang yang jujur saudaraku agak sedikit main perasaan. Nah, gimana ya gitu kan ya. Logika main tapi perasaan main. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dengarkan firman Tuhan, bukan perasaan. Amin. Duh, saya seperti ini, mungkin gak ya? Saya kecil, saya nggak berarti, saya nggak pandai bicara. Tapi Tuhan mengatakan hari ini dengarkan firman Tuhan, bukan perasaan kita, bukan dengan kenyataan yang ada. Tapi Tuhan mau setiap kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita imani, itulah yang harus kita pegang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara saat ini sedang menginginkan apa dari Tuhan. Tetapi saudara melihat sesuatunya sepertinya tidak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara dan saya mungkin ada yang berpikir gitu kan ya, saya bukan orang yang pandai bicara, atau mungkin saya orang bukan yang tamatan dari S2 atau apapun gitu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dapat memakai orang-orang yang bodoh untuk menaklukkan orang-orang yang berhikmat di dalam dunia. Karena ada hikmat ilahi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jadi mari sama-sama kita tidak melihat keberadaan kita. Oh ya saya kan begini, tapi dia kan emang begitu. Tapi hari ini mari kita ambil bahwa kita hidup bukan karena perasaan, tapi karena firman Tuhan yang berkata dalam hidup kita. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang terjadi bagi setiap kita. Apa itu? Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan bukan turun. Apapun itu yang saudara sedang pikirkan, anak-anakku berhasil. Tapi bagaimana ya? Aku nggak punya tabungan untuk membawa anakku bisa sampai kuliah S1 gitu kan ya. Tapi kalau firman Tuhan katakan, Tuhan menyediakan dan memelihara, maka itu yang akan jadi bagi kehidupan setiap kita. Katakan amin. Oleh karena itu katakan sama-sama, saya adalah terang dunia. Tunjuk kanan kiri, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Amin. Yesus adalah sebagai sumbernya. Nah, slide berikutnya saudaraku. Di sini dikatakan perubahan hidup yang dihasilkan. Saudara melihat gambar di sini. Sebelah kiri adalah sebuah gambar yang gelap. Sebelah kanan ada terang dan cahaya. Saya mau buat gambaran tadi mikir kira-kira lampunya dimatikan, tapi jadi gelap besok. Gitu ya. Tapi saudara bisa sama-sama membayangkan dengan suatu tempat yang sangat gelap, gak ada satu lampu pun, gak ada satu lilin pun, bagaimana kita mau mencarinya? Kalau zaman kita sekarang sudah ada penerangan ya, tapi bagaimana dengan zaman-zaman nenek kita dulu yang belum ada penerangan sama sekali, ya kan? Bayangkan saudara, belum ada penerangan sama sekali, yang benar-benar gelap, gak akan kelihatan. Tapi pada saat ada terang, apa yang mau kita cari ketemu saudara. Oleh karena itu saat lampu dihidupkan, semua yang tersembunyi menjadi jelas. Saudara di dalam Tuhan, saudara matikan lampu kamar, matikan lampu tengah, semua lampu di kamar saudara, saudara matikan. Kira-kira terus kemudian saudara dandan. Kira-kira rata enggak itu makeup kita? Enggak ya? Mati lampu semuanya, pokoknya semuanya matikan lampu. Kemudian kita hidupkan, kan kita baru kelihatan ya. Kira-kira nih pas nggak ya kanan kiri? Eyeshadow saya, eyeliner saya, atau mencong ke sana sini. Benar nggak sih? Ya kan? Nah, pada saat kita membuka atau menghidupkan lampu, maka kita akan melihat, oh iya ya, eyeshadow saya kenaikan siapa? Eyeliner ya, tarik ke sini gitu kan ya. Jadi pada saat terang itu ada, maka sesuatu itu boleh semakin jelas, semakin terlihat. Katakan amin. Oleh karena itu terang Kristus menghasilkan transformasi nyata. Amin. Mari kita melihat diri kita, bukan melihat, oh ya belum sih. Hari ini kita tidak melihat kepada orang lain, tapi hari ini kita sama-sama bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah hidup saya telah menghasilkan transformasi? Kalau belum sempurna, biar kesempurnaan itu Tuhan yang sempurna. Amin. Oleh karena itu dikatakan,
Terang Kristus menghasilkan transformasi nyata, yaitu dengan cara berbicara yang benar. Amin. Seorang istri menghormati suaminya, seorang suami mengasihi istrinya, seorang anak menghormati orang tuanya. Amin, saudaraku. Cara berbicara yang benar, cara mengampuni dan mengasihi. Kalau orang dunia berkata, dia baik, saya lebih baik. Benar gak? Gitu kan? Dalam dunia, kalau dia baik, saya bisa lebih baik. Tapi kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Tapi dalam firman Tuhan, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Kira-kira itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berbeda dengan cara dunia. Cara dunia adalah kalau dia baik, saya akan lebih baik. Tapi kalau cara Alkitab mengatakan kita harus mengampuni, mengasihi bahkan orang kepada orang yang berbuat jahat atau yang menyakiti kita. Tapi nggak mudah gitu kan ya. Tuhan yang akan memampukan kita bagaimana kita cara mengampuni dan mengasihi. Amin saudaraku. Bagaimana cara kita berbicara yang benar, bagaimana kita cara mengampuni dan mengasihi, dan cara dalam kehidupan kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Janganlah seorang pun memandang engkau rendah oleh karena engkau muda. Jadilah teladan lewat perkataanmu, perbuatanmu, kesucianmu, anak-anak muda. Demikian juga bagi kehidupan kita para orang tua, bagaimana kita menjaga kehidupan kita masing-masing. Bahkan cara mempergunakan uang. Saya pun saudaraku di dalam Tuhan hari ini terus belajar bagaimana memanage apa yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya Bapak Ibu pun Tuhan ajar bagaimana cara memanage kehidupan supaya hidup kita terus boleh memancarkan. Katakan amin. Oleh karena itu dikatakan terang paling dibutuhkan bukan di tempat yang terang, tapi di tempat yang gelap. Saudara, di sini bawa lilin. Saya mau bawa ilustrasi tadi dari tempat ada pelayanan. Lilin itu kira-kira berguna nggak saudaraku? Nggak berguna kan ya? Saudara bawa lilin di sini, kira-kira lilin itu berguna nggak untuk menerangi tempat ini? Tapi kalau saudara bawa lilin di tempat yang gelap, maka lilin itu berguna. Jadi saudara di dalam Tuhan, dalam kesetiaan kita melayani mungkin hanya sekitar 1 orang 2 jiwa atau 1 atau 2 jiwa di tempat redup itu akan jauh lebih berarti. Jadi saudaraku, jadi dalam arti dalam pelayanan saya gitu kan, kadang saya merasa, aduh, saya kecil, saya merasa belum ada apa-apanya gitu kan ya. Tapi dengan orang-orang yang mungkin telepon, mungkin 1 2 orang yang mungkin sharing dan mereka minta didoakan, saya percaya, saya memikirkan bahwa itu adalah jiwa yang Tuhan percayakan. Jadi saudara pun di dalam Tuhan mungkin ada 1 atau 2 orang yang intens berhubungan dengan saudara. Mungkin dia menceritakan keluh kesahnya, mungkin dia menceritakan kisahnya, mungkin dia menceritakan apa yang dia rasakan. Berarti itu adalah jiwa yang Tuhan berikan bagi hidup saudara. Amin. Jadi setiap hal-hal yang kita jumpai, yang mungkin terkadang, ngapain sih ini orang menyebalkan ya? Tapi kalau kita melihat dengan cara pandang kita kepada Tuhan, ada tujuan Tuhan, di mana hidup kita jadi berkat. Kita dibentuk lewat orang lain itu pun dikuatkan lewat kehidupan kita. Amin. Jangan fokus untuk orang-orang yang mungkin menilai kita dengan cara kacamata yang negatif. Tapi kita mari fokus dengan apa yang firman Tuhan tadi katakan. Ya kan? Bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan firman Allah. Katakan amin, saudara. Ya, berikutnya. Di sini dikatakan rahasia bersinar. Saudara dan saya, siapa yang mau bersinar buat Tuhan? Tangan-tangan yang terangkat. Amin. Rahasia bersinar yaitu keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kita dipanggil menjadi terang. Yuk, mari kita bangun. Belajar dari Musa di Gunung Sinai. Mari kita buka Keluaran 34, saudaraku. Keluaran 34 ya. Ayat 29 ke 35. Kita baca yuk bersama-sama, saudaraku. 3, 2, 1. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa,
tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepada. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk hadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan, saat itu kan Musa bertemu dengan Tuhan Allah. Wajahnya bercahaya. Dia bukan pakai skincare. Jadi zaman sekarang para wanita mungkin mencari skincare yang membuat wajahnya glowing. Musa tidak pakai skincare untuk wajahnya glowing. Amin. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, keintiman dia dengan Tuhan membuat wajah dia bercahaya. Katakan amin. Biarlah dengan setiap kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, apakah itu mungkin manis, apakah itu mungkin pahit, itu dapat Tuhan pakai untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Pakai hal-hal pahit saudara, membawa saudara semakin dengan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup mengubah hal pahit itu menjadi manis dan menjadi kesaksian. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, melalui kisah Musa ini perjumpaan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, mari setiap kita juga membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian dan firman. Apa yang sering kita lihat itulah yang akan terpancar. Terang tidak bisa menyala tanpa terhubung pada sumbernya. Amin saudaraku. Apa yang sering kita lihat itulah yang akan terpancar saudaraku. Saudaraku di dalam Tuhan, jujur saya mengakui dalam arti saya banyak belajar sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta pun saya banyak dibentuk oleh Tuhan. Saya dengan latar belakang orangnya satu, patiran, panikan, cemasan gitu kan ya. Tapi Tuhan mengajar hari demi hari untuk saya kuat di dalam Tuhan, bukan berdasarkan logika pikiran saya saudaraku. Jadi beberapa waktu yang lalu saya masuk rumah sakit seperti yang saudara mungkin sudah ketahui gitu kan ya. Kemudian akhirnya bulan lalu saya udahlah, ada teman yang bilang kontrol ke dokter. Terus kemudian ya udahlah saya ke dokter, saya pindah rumah sakit, pindah dokter dong pastinya ya kan. Dan kemudian dalam arti karena tahun lalu itu saya sampai dimasukin ICU saudara. Syok nggak sih? Syok. Jujur saya syok. Trauma, kaget gitu kan ya saudaraku. Tetapi pada saat itu ya udah saya ini gitu kan ya. Nah dalam masa-masa itu sering saya menggunakan tidak kondisi saya gitu kan ya. Tetapi dalam arti apa yang saya lihat saya searching di Google. Dan kemudian kemarin saya ke dokter dan saya treatment jantung gitu kan ya saudaraku. Dan dokter mengatakan bahwa puji Tuhan jantung saya baik sehat-sehat. Jadi saya nggak perlu lagi kontrol, nggak perlu lagi minum obat jantung gitu saudaraku. Dan saya percaya dan dia bilang ini, ibu, jadi ibu apa namanya dia bilang, ibu sehat, tinggal ibu ya pola makan gitu kan ya, jangan mengurangi gorengan, minyak, apa namanya cukup tidur, tidak kecapean gitu kan ya, jadi bisa memanage waktu. Jadi kalau saya sering melihat Google mencari apa ini, apa itu, kira-kira itu yang akan masuk dalam kehidupan saya. Tapi kalau kita sering membaca firman Tuhan, sering yang kita lihat pandang terus kepada Tuhan, maka itu yang akan terpancar. Jadi saya sekarang belajar, walaupun mungkin saya merasa, aduh gimana ya, oh ya mungkin saya berpikir secara positif, oh ya saya harus lebih jaga nih, istirahat saya lebih cukup, saya apa namanya olahraga. Tapi saya tetap memandang kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan setiap kita. Amin. Umur panjang di tangan kanan kita, kekayaan kehormatan di tangan kiri kita. Sekalipun mungkin yang kita lihat mungkin biasa aja, belum seperti yang kita bayangkan. Gereja kita saya sangat mengingat, gereja kita istilahnya sekali 3 bulan kalau nggak salah gitu kan ya, memiliki sebuah misi pelayanan kelapa saudaraku, memberi makan. Dan saya juga berdoa, Tuhan, saya juga rindu untuk Tuhan pakai untuk memberi makan orang, bahkan menyekolahkan orang. Walaupun kadang saya melihat, kadang saya pernah dalam situasi tertentu yang saya sendiri nggak ada beras saudara.
Tapi apakah saya stuck pada hal tempat itu? Yang saya percaya adalah bahwa Tuhan akan memelihara saya, bahwa Tuhan memberkati saya bukan hanya cukup buat saya dan keluarga, tapi apa yang Tuhan berikan bisa menjadi berkat, bahkan memberikan orang makan. Katakan amin, saudaraku. Jadi apa yang sering kita lihat, kalau sering kita membaca kepada firman Tuhan, kalau sering kita memandang kepada firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Katakan amin. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Dalam arti seperti ini, saudaraku, dalam Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Terkadang situasi-situasi tertentu Tuhan mengajari kita, bisakah kita menabur pada saat kita lagi kekurangan? Bisakah kita memberi pada saat diri kita perlu dan membutuhkannya? Saya percaya di sini adalah orang-orang yang murah hati dengan Tuhan. Katakan amin. Sendiri-sendiri perlu, tapi bisa memberi. Bukankah itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan? Karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Alkitab katakan. Jadi saudaraku yang di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan setiap kita supaya hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita harus mengisi bahan bakar, yaitu melalui doa. Pujian, firman Tuhan. Doa, pujian, firman Tuhan. Dan saya kembali diingatkan lagi, saudaraku, apa ya yang dulu saya lakukan? Apa ya yang dulu saya kerjakan? Saya harus belajar dan saya harus apa namanya? Memulai kembali. Jadi saudara dalam Tuhan, jangan kita berpikir, oh ya, perjalanan saya sudah melayani berapa tahun. Ya udah, saya udah oke-oke aja. Tapi mari setiap kita mengoreksi apakah kondisi rohani kita tetap on fire di dalam Tuhan. Amin. Apakah waktu kita mencari Tuhan masih sama seperti kita waktu kita mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan? Apakah keadaan kita yang tidak enak ini telah membuat kita redup, atau keadaan kita yang nyaman membuat kita redup dan merasa hidup kita ya oke-oke saja? Tapi Tuhan mau setiap kita kembali mengisi bahan bakar hidup kita, yaitu melalui doa, pujian, dan firman Tuhan. Katakan amin. Amin, saudaraku. Terang tidak bisa menyala tanpa terhubung pada sumbernya. Saudara nge-charge handphone, saudara cuma hanya colokannya tanpa mencolok kepada sumbernya. Kira-kira handphone saudara bisa naik nggak baterainya? Enggak kan? Dia harus terhubung, tersambung pada sumbernya. Saudara dan saya pun harus terhubung, tersambung kepada sumbernya. Katakan amin. Amin, saudaraku. Slide berikutnya apa yang dikatakan, saudaraku? Ada 4 tantangan utama menjadi terang. Jadi, saudara dan saya yang dipanggil menjadi terang, jangan kira tidak ada tantangannya. Ada tantangannya. Seperti ilustrasi tadi saya memulai dengan sebuah gambaran dipanggil. Mungkin ada rasanya malas atau hujan atau nggak punya ongkos pada saat mau bertemu dengan orang yang memanggil kita. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Demikian juga ada tantangan untuk menjadi terang. Menjadi terang bukan berarti tanpa masalah. Tuhan, kau yang mengatakan kamu adalah terang dunia. Tapi kenapa masalah yang datang? Kenapa persoalan yang datang? Kenapa seperti ini Tuhan? Saya nggak mampu, saya nggak kuat. Waspadai angin badai yang mencoba memadamkan terang. Mari kita sama-sama lebih peka lagi apa yang susah mencoba memadamkan terang. Tetapi kita perkatakan, tidak ada yang sanggup memadamkan terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dia yang memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya, Dia juga akan menggenapi sampai jadi. Katakan amin. Firman Allah katakan, saudaraku, apa yang menjadi tantangan yaitu kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa mengakibatkan hilangnya kemurnian. Kita kompromi, oh yang nggak ada yang tahu gitu kan, nggak ada yang lihat. Coba aja sekali, apa-apa. Nanti enggak lagi. Dosa itu nikmat, saudara. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita, yuk, saya memiliki latar belakang yang banyak sekali, tapi saya melihat juga kasih karunia Tuhan begitu melimpah dalam hidup saya. Saya bisa melayani firman Tuhan, saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan, bukan karena saya hidupnya baik-baik saja, maksudnya dalam arti saya nggak pernah melakukan kesalahan. Saya pernah banyak melakukan kesalahan, tapi Tuhan saya baik, Tuhan saya maha pengasih dan maha pengampun. Demikian juga Tuhan saudara dan saya, karena Tuhan kita adalah sama. Katakan amin. Haleluya, saudaraku. Jadi dikatakan, mari kita untuk tidak kompromi dengan dosa. Dan ada tantangan yang kedua, yaitu kelelahan rohani. Penawarnya jangan menjauh dari ibadah, doa dan firman. Kita lelah. Kok begini saja ya? Kok orang lain udah ditolong?
Kok orang lain sudah mengalami terobosan, kok saya begini ya? Kelelahan. Mungkin terlalu banyak aktivitas kita melayani di luar, tapi kehidupan rohani kita secara pribadi kita tidak bangun lewat doa pujian firman Tuhan. Mari kita gunakan hal-hal kehidupan kita, perjalanan kita yang mungkin tidak enak saat ini, itu tuh kita pakai, padang gurun yang sedang kita jalani, itu kita pakai untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi kelelahan rohani itu harus menjadi sebuah tanda sinyal kuat untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Kok saya nggak begitu bersemangat lagi ya beribadah? Kita harus introspeksi nih. Kok saya nggak begitu bersemangat lagi ya melayani? Kita harus introspeksi. Saya juga sebagai seorang pendeta pun jangan merasa karena pelayanan panggilan yang udah sana di sini oke-oke aja, tidak. Ya kan? Kadang-kadang kan begitu ya, wah pendeta karena udah jadwalnya 2, 3, 4, 5 dia merasa oke-oke aja, oh baik-baik saja. Tapi dia juga bisa mengalami kelelahan rohani. Amin. Dan dikatakan itu takut kepada manusia. Terang Kristus membuat kita berani bersuara. Saudara dan saya harus berani bersuara, tentunya menyampaikannya dengan kasih, dan kemudian kita berdoa kalau kita memang mau menyampaikan sesuatu yang bersifat menegur dan mengingat. Coba kita baca firman Tuhan dari Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10, terima kasih Bu. Di sini dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau saudara pun yang saudara bekerja sambil bekerja dan melayani, saudara melihat ada hal-hal yang mungkin tidak baik dan tidak benar, dan Tuhan taruh kuat itu dalam hati saudara, saudara berdoa untuk saudara dapat menyampaikan. Karena kita pun sebagai seorang pendeta, kita harus berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Oh, ada dia di sana, saya nggak enak untuk menyampaikan, nanti dia tersinggung. Tidak seperti itu. Tapi mari kita menyuarakan kebenaran firman Tuhan, kita mari menyuarakan apa yang Tuhan katakan, karena saudara dan saya adalah hamba Kristus. Amin. Bukan hanya pendeta yang hamba Kristus, saudara dan saya, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Ya, tapi memang ada yang terpanggil sebagai dalam pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, gembala, pengajar, penginjil, nabi, rasul. Tapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang dipilih Tuhan. Haleluya. Ya, slide kembali boleh ke slide. Dikatakan apa yang menjadi tantangan untuk menjadi terang? Kepahitan hati. Banyak anak-anak Tuhan jatuh atau lemah karena pahit hati. Dan penawarnya adalah jaga hati kita. Mari kita menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 apa yang dikatakan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tangan kanan kita taruh di dada, ganti dengan kata saya. Sama-sama kita baca. Jagalah hati saya dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kira-kira mendengar kata kewaspadaan ini, kira-kira sesuatu yang bersifat apa saudaraku? Waspada berarti harus senantiasa berjaga-jaga. Jadi jangan melek. Oh ya, kenapa ya saya kehilangan sukacita? Saya kehilangan damai, kok saya sedih ya? Kok saya kayaknya pahit ya? Nah ini berarti artinya waspada, jadi terus kita harus benar-benar menjaga ya. Bahasanya itu sesuatu yang kita itu nggak bisa lengah. Kenapa ya saya seperti ini? Jadi ada orang yang mungkin kata-katanya menyakiti, kita harus cek, Tuhan saya harus mengampuni. Kayaknya belum bisa, terkadang saya bisa. Karena Tuhan. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi bukan sesuatu yang bersifat, oh ya sekali terus nanti enggak. Tapi bagaimana saudara dan saya tetap waspada. Waspada. Waspada, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Saya pun senantiasa belajar saudara untuk waspada nih dengan hati saya. Bahkan saya ngecek, Tuhan saya masih punya kepahitan gak ya? Dengan siapa nih? Saya masih punya luka batin gak ya? Dengan siapa nih? Saya punya masih merasa gimana ya Tuhan? Gitu kan ya. Jadi mari setiap kita menjaga hati, karena itu menjadi tantangan untuk hidup seorang anak Tuhan menjadi terang. Karena dia akan merasa kalau dia gak menjaga hati, saya kecil, saya banyak dikecewakan,
Saya banyak dilukai, kadang seperti itu. Tapi kalau kita menjaga hati kita, kita tahu bahwa panggilan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang. Karena ada terang Kristus dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan bagi setiap kita sebagaimana warga negara Indonesia mensyukuri ulang tahun HUT kemerdekaan RI ke-81, mari kita pun bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang cara penuh pengharapan. Amin. Jadi apapun yang mengintimidasi kita, apapun yang berusaha melemahkan kita, ambil senjata, yaitu firman Tuhan, perkatakan itu. Kayaknya belum ada apa-apa, perkatakan itu, perkataan itu. Karena ingat, pertama kali Tuhan menjadikan segala sesuatunya dengan firman-Nya. Jadi telah terang, maka terang itu jadi. Maka saat saudara dan saya sebagai seorang anak Tuhan, saudara dan saya punya kuasa dalam perkataan, maka saudara memperkatakan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya memperkatakan firman Tuhan, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Oleh karena itu mari kita senantiasa bersyukur, karena dengan kita bersyukur akan membuka mata setiap kita melihat kebaikan Tuhan. Amin. Saya berdoa setiap kita pribadi, lepas pribadi, kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sepanjang umurku kau sangat baik. Suara saya pas ya saudaraku. Tapi sepanjang umur kita berdoa bahwa Tuhan akan memuaskan kita dan memenuhi kita dengan kebaikan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, yang tidak pernah kita dengar, biar itu terjadi bagi setiap kita. Karena kita berhasil, kita pun menjadi orang tua yang berhasil, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Slide berikutnya apa saudaraku? Oleh karena itu tujuan akhir memuliakan Bapa. Bukan agar kita dipuji, tapi agar Kristus dilihat di dalam kita. Jadi pada saat kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan karena supaya kita dipuji. Ingat saudaraku, nyamuk mati karena tepuk tangan. Nyamuk mati nggak saudara? Ya kan? Tapi biarlah segala pujian itu kita kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang harus besar dalam kehidupan kita. Bahkan biarlah setiap hal-hal yang tidak enak kita terima, biarlah itu membuat kita semakin kuat dan menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Biarlah terangmu bercahaya, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya tidak mengambil dari sisi oh ya perbuatan baik apa, tapi saya mengambil kali ini dengan tema dipanggil menjadi terang. Apa sih? Apakah ada tantangan bagi anak-anak Tuhan yang dipanggil menjadi terang? Tadi sudah ada tantangannya. Mari kita jaga hati kita, mari kita waspada, mari kita bangun kehidupan kita lebih intim kepada Tuhan. Amin saudaraku. Dan mari kita terus bersyukur. Jadilah terang yang hidup, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaannya. Amin. Karena Tuhan akan membawa kita banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.